Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Firdaus dari kelas TIA 2020 dengan nomor NIM 200512043031. Kali ini saya akan membahas lagi tentang mata kuliah jaringan komputer dengan bab ARP yang diasuh oleh dosen Bapak Agus Prihanto, ST MKOM. ARP adalah Address Resolution Protocol. Jadi protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address ataupun alamat ya. Jadi protokol ini digunakan untuk mengetahui alamat suatu jaringan dari suatu perangkat ya. ARP digunakan jika Anda ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal. Misalnya jaringan Ethernet ya, yang memang memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi. Jadi kita setting dari awal ataupun manual ya, intinya kalau kita settingnya itu manual di statis ya. Oke, next. Oke. Ini penjelasan dari ARP. Jadi ARP adalah Address Resolution Protocol. Protokol ini bertugas untuk menemukan hardware, address ataupun alamat ya, alamat dari suatu perangkat ya. Suatu host dengan alamat IP tertentu. Ketika suatu IP paket akan dikirim, maka paket tersebut diteruskan ke layer di bawahnya atau disebut dengan data link ya, yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan. Jadi MAC yang berada pada layer 2 jaringan, IP address berada di layer 3. ARP merupakan penghubung layer 2 dan layer 3. Dan setiap host menyimpan tabel ARP dengan cache ya. Tetapi jika hardware address tidak ada di dalam cache, maka bertugas untuk mencarinya. Tabel ARP terupdate setiap 15-20. Posisi MAC IP dan ARP di OSI layer, jadi ada urutannya ya, posisinya dari awal sampai akhir. Example, jadi seperti ini gambarnya dari bawah ya. Di physicalnya ada transmission medium atau couch fiber ya, dan di layer 2 data link Ethernet, RF yang physical protocol ya, yang fisiknya. Dan layer 3 network IP, ARP, ERP, ESMP ya. Jadi macam-macam jenis ya jenisnya. Dan transportnya TCP dan UDP. Layer 5 ya. Ada socket streams TLI transportnya. Layer 6 presentation session HRPG dan application ya di layer 7. Application di terakhir ya. Telnet, FTP, jenis. Dan ini MAC ya, Media Access Control ya. Jadi sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan tahu data dalam model 7 lapis OSI yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Digunakan sebagai identitas unik setiap device jaringan untuk berkomunikasi di layer 2. Jadi setelah fisikal itu di layer 2 ya, terdiri dari 48 bit hexadesimal. Jika sebuah router memiliki 5 interface, maka router memiliki 5 MAC address ataupun alamat ya. Alamat perangkat tersebut ada 5 karena interface-nya juga ada 5. Jadi untuk virtual interface-nya sendiri ada VLAN, API dan lain-lain ya. Maka akan menggunakan virtual MAC address. Example ya. MAC address atau media access control address seperti ini ya. Jadi di bawah di physical address ya, jadi itu di sensor ya,
biasanya kalian buka di CMD, ada media state, connection di DNS, subscription, dan itu ada physical address ya, di situ tempatnya. Jadi untuk mengetahui MAC address ataupun alamat perangkat kalian ya, entah itu device, laptop, dan lain-lain, di physical address. Tip ARP entry, ARP table ya. Jadi ada dua, dibedakan dinamik dan statik ya. Jadi di create secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan lokal area and network dan mempunyai batas umur atau expired ya. Jadi di dinamik ini kita settingnya itu otomatis. Jadi kalau tidak ada di tabel tersebut, jadi kita itu tidak bisa ataupun violate ya, di situ jaringannya tidak bertemu di situ ataupun tidak ada di dalam tabel yang dinamik itu. Jadi kalau dinamik itu kekurangannya di situ ya, dan mempunyai batas umur ataupun expired. Dan selanjutnya di static, dientrikan secara manual beberapa pasangan IP dan MAC address di dalam ARP entry ataupun static ARP digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ataupun penyiaran ARP-nya dalam jaringan LAN dan untuk alasan keamanan jaringan. Jadi untuk static ini bisa kita tambahkan manual, jadi enak untuk bisa menambahkan. Jadi untuk di contoh di PC1 ke PC3, jadi kalau belum ada bisa di entry secara manual ya. Kalau di otomatis mungkin kalau dua PC ya sudah dua PC saja gitu. Untuk portnya tidak bisa nambah, soalnya kalau dinamik itu udah otomatis dari awal kita settingnya cuman 2 port ya. Oke, mengapa kita butuh MAC address? Jadi komunikasi dalam jaringan lokal ataupun broadcasting domain yang sama sesungguhnya menggunakan MAC address dan bukan IP ya. Jadi pertama yang dicari biasanya itu MAC address. Jadi IP address diperlukan jika komunikasi yang melibatkan beda network. Jadi kalau yang lokal ataupun itu MAC address ya. IP itu yang beda jaringannya. Oke, di sini cara kerja ya. Cara kerjanya seperti ini, ada langkahnya. Jika host ingin berkomunikasi IP, host tertentu komputer sumber akan melakukan pengecekan. Jadi sebelum masuk itu mengecek dulu nomor dari komputer tujuan ya, di tabelnya ada atau tidak. Jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request ya. PC1 dengan IP tertulis ya, baca 1.1-nya. Sumber ingin mengirimkan pesan ke PC3 yaitu 1.3, di belakangnya 1.3 ya tujuannya. PC1 mengirim ARP request secara broadcast, tetapi hanya PC3 yang mengambil ARP request karena PC2 merasa IP tersebut bukan miliknya. Jadi kalau kalian tuh ada switch port 1, 2, 3, jadi kalian kalau mengirim 1 ke 3 itu yang 2 tidak merespon ya, karena bukan yang dituju oleh email ataupun pesan tersebut ataupun paket ya. Kita mengirimkan paket, mama ada si A dan si B, paket ini untuk si A. Jadi kalau ada nyasar ke si B, jadi tidak diterima ataupun pindah ya, disuruh bukan di rumah saya tapi di si A, di sebelah rumah. Jadi seperti itu ya. Kemudian PC3 mengirim kembali ke ARP reply beserta MAC address. Jadi kalau setelah PC3-nya menerima ya, dari PC3 menerima itu akan reply ataupun timbal baliknya itu mengirimkan MAC address ya, alamat yang dari PC1 yang dari PC3 ke PC1. Jadi seperti itu. Setelah itu pada ARP table PC1 dan PC2 sudah terisi mapping IP dan MAC address masing-masing lawannya. Seperti ini ya contohnya, ada switch ya, ada switch dan 3 device di situ. 1, 2, 3. Jadi ARP request broadcast di 1 ke 3, dan setelah 3 terhubung akan mengirimkan MAC address-nya kembali ke PC1. Jika kalian ingin sumber ataupun lebih jelasnya bisa mengunjungi referensi berikut. Oke.
thank you, terima kasih. Kita lanjut ke simulasinya langsung ya. Oke, refresh dulu. Oh iya, Cisco ini merupakan software ataupun alat ya yang untuk simulasinya dasar dan harus diketahui oleh orang jaringan ataupun mahasiswa yang berhubungan dengan jaringan ya, ataupun IT ya, intinya seperti itu. Oke, saya tunjukkan dulu untuk hasil ya. Tadi saya sudah mencoba seperti ini ya. Jadi nanti ada switch, ada PT 1, 2, dan 3 ya. Oke, kita dulu buat dari awal. Kita new aja, new. Yes. Oke, di sini dashboardnya seperti ini ya. Jadi ini ada file edit option. Pertama kita ke preference dulu. Nah, ini udah always show port label. Jadi selalu tampakkan untuk portnya. Oke, udah ya. Dan di sini ada router, ada hubs, ada switch ya, hubs, dan wireless device. Ada connectionnya, jadi ada berbagai kabel ya untuk simulasi. Ada fiber phone, ada copper straight-through, dan ini end device-nya ya, ada komputer, laptop, dan ada lain-lain ya, ada phone, TV, ada security, ada one emulation, the custom, dan multi user connection ya. Dan di sini di sebelah kanan ya ada select untuk kita untuk mengembalikan ke button ataupun ke mouse kita. Ada place note, ada delete, dan inspect ataupun mencari, draw, ada resize shapes, dan ini ada simple ya, kompleks. Jadi ini ada pesan kayak pesan seperti biasa, dan ada yang kompleks juga. Oke, pertama di sini kan kita membahas tentang ARP ya. ARP itu lokal, jadi kita untuk simulasinya menggunakan switch dulu. Nah, switch kalian klik dan kalian tahan dan seret. Oke. Device is still building, please wait until it is finished. Oke, kita ganti dulu. Ini kita kasih nama Fakultas Teknik. Oke, Fakultas Teknik. Oke ya. Terus kita memerlukan end device ya sebanyak 3. Kalian klik dan seret aja. 2 dan 3. Oke, di sini kalian tinggal mengganti nama ya. Pertama kita ganti nama dulu, kelas TIA 2020, dan TIB 2020. Sorry, udah enak kelihatannya. Oke. Dan ada kelas penjurusan ya, PTIA 2020. Nah, jadi biasanya kan dari fakultas itu mengirimkan ke jurusan ataupun ke prodi ya. Prodi sebuah informasi intinya ya. Oke, ini udah. Tadi kita sebelum mengkonekkan harus mengatur dulu ya secara manual agar nanti tidak terjadi sebuah error ya ataupun violet untuk mengirimkan pesannya. Oke, pertama kita harus ke desktop dulu ya. Di sini desktop ada custom interface juga tapi belum disable, belum saya enable. Oke, di IP ya kita pilih static. Nah, IP addressnya kita kasih contoh aja 168.0.1. Nah, ini otomatis terisi, jadi sama seperti yang di atas ya. Cuman di sini kita 254 itu melambangkan ini ya, yang belakang ya, IP yang belakang. Oke, kita X. Dan begitupun di ini ya, sama, cuman kita ganti di
IP-nya ya, IP-nya kita ganti yang 3, jangan sama itu nanti berakan ya. 02. Nah, udah muncul. Sorry, 02. Oke. Udah ya. Oke, kita setting yang terakhir. Ini untuk port 3 ya. Port 3-nya 192.168.3. Nah, ini udah muncul ya subnetnya secara otomatis. Oke, sorry, 168.03. Oke, kita cek lagi ya, apakah sudah. Oh, ini belum ya, sorry, tadi ada yang ini ketinggalan di IP-nya ya, di 254. Ini harus teliti ya teman-teman. Oke. Nah, 8.0. Oke, kalau sudah, kita cari connection. Nah, ini ada kabel ya, automatically choose connection type. Ada konsol, copper, fiber ya. Ini ada crossover ya, fiber dan phone, koaksial, serial juga, ada oktal ya. Oke, kita simulasikan ya. Ini kalian kasih itu yang urut ya, atau berikan kalian yang urut. Jadi dari 1 sampai 24 itu ada ya portnya semua. Oke, kita klik yang fast Ethernet ya, sorry, biar cepat gitu ya. Oke, ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke. Nah, di sini ada 3 dan ini hijau ya. Kalau hijau ini tandanya udah siap, dan kalau masih orange ini masih menyiapkan ataupun masih memproses ya. Nah, ini udah hijau yang dari kiri ya, yang dari kiri udah hijau, tinggal yang orange yang dari sebelah kanan ya. Jadi ini real time ya. Jadi real time itu memang kita simulasi ataupun seperti langsung ya, meskipun di satu waktu ataupun langsung secara langsung, dan seperti seolah-olah ya, atau seolah-olah secara real ya, meskipun kita simulasi. Jadi untuk software itu, kalau kita memahami konsep untuk jaringan sendiri yang akan kita buat, itu memang harus kita konsepkan dulu, kita simulasikan dulu. Tapi kalau untuk fisiknya itu kan untuk memastikan apakah ini benar atau tidak ya, untuk prakteknya. Jadi untuk pertama pemula ya, saya juga pemula, jadi untuk simulasinya seperti itu. Oke, ini udah hijau semua ya, dari switchnya udah hijau semua, udah ready. Kita coba ya untuk mengirimkan pesan ya dari kelas ataupun dari port TIA ya. Dari TIA ini kita masukkan ataupun kita kirim ke PTIA ya. Oke, ini udah ada tulisan ya, successful TIA source destination ya. Source ini sumber pengirim, destination adalah tujuan ya, tujuan dari TIA ke PTIA. Oke, dan tipenya ICIMP dan color ya, time-nya 0 karena pas yang ngirimnya ya. Oke, kita coba lagi, kita kirim ke ini yang PC2 enggak ini ya, enggak respon karena bukan alamatnya gitu intinya. Nah, tadi kan saya membahas yang statis dan dinamis ya. Ini termasuk statis karena bisa kita tambah, bisa kita bisa kita tambahkan lah, intinya seperti itu. Oke, kita kirim ya dari kelas TIB ke PTIA. Oke, successful. Oke, kalau gitu kita tambahkan lagi ya, karena kalau yang bentar, mana tadi ya, nah, ini yang dinamis itu otomatis ya. Jadi kalau itu
untuk menambahkan seperti ini tidak bisa ya, kita harus manual. Oke, kita tambahkan lagi di port keempat ya, kita coba kan ya, tes internet ya. Oke, tunggu sebentar, kita ini dulu ya. Ini ada berarti PT ini SI ya. Oke, kita ganti SI A 2020. Oke, kita atur untuk IP configuration-nya dulu. Dan jangan lupa untuk ini ya, 0254. Oke. Oke, udah ya. Saya coba kirim pesan dari sini ke sini ya. Oke, successful ya. Jadi intinya kalau di sini statis itu kalian harus menambahkan IP. Jadi sesuai urutan, kalau 101, 02, 03, 04. Dan jangan lupa gateway-nya sesuaikan dari gateway kalian ya, ataupun yang di digit terakhir dari nomor IP tersebut. Oke, seperti ini simulasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.